Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, yang terhormat segenap jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, dan yang berbahagia ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan hari ini, detik ini, kita masih merasakan nikmat iman serta kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Sholawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Allah, kekasih Allah, Khatamul Anbiya wa Imamur Rasul, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah senantiasa kita nantikan hingga yaumil akhir. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dalam rangka merayakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-75, kita ambil bagian dalam kegiatan tersebut dalam lomba sambutan yang diikuti oleh segenap anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, khususnya dari unsur pelaksana di tiap-tiap kecamatan. Baiklah, kami di sini sebagai perwakilan dari unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan KUA Kecamatan Tajinan, perkenankan kami menyampaikan sedikit sambutan yang bersama-sama kita ambil tema, yaitu peran Dharma Wanita di masa pandemi COVID-19. Sudah sekian bulan, mungkin sudah hampir 1 tahun kita mengalami di mana masa yang tidak pernah kita sangka-sangka maupun tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pandemi COVID ini melanda di hampir seluruh bagian dunia. Jadi tidak hanya kita yang ada di Indonesia saja yang merasakan pandemi COVID ini, tapi hampir seluruh belahan dunia, bahkan negara-negara besar pun tidak luput dari serangan virus COVID-19 ini. Kita yang ada di Indonesia sudah pasti merasakan betul bagaimana dampak negatif maupun dampak positif dari pandemi COVID ini. Maka dari itu, kita sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama diharapkan mengambil peran di masa pandemi COVID-19 ini. Peran apa saja yang mungkin bisa kita ambil sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan, khususnya sebagai perempuan di masa pandemi COVID ini? Selain mengedukasi anak kita, keluarga kita maupun lingkungan kita dengan protokol kesehatan,
Misalkan dengan social distance, kita berikan sosialisasi kepada mereka betapa pentingnya melakukan social distance atau menjaga jarak dari kerumunan. Kemudian protokol kesehatan yang lain yaitu membiasakan mencuci tangan ataupun memakai masker. Selain itu, selain yang saya sebutkan tadi, ada beberapa peran, minimal 4 peran yang bisa kita sumbangkan sebagai wanita maupun sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Yang pertama yaitu jadikan segala aktivitas kita di rumah ini menjadi aktivitas yang menyenangkan. Otomatis anak-anak juga mengalami hal-hal baru di masa pandemi ini. Belajar dari rumah secara daring yang mungkin keefektifannya juga tidak maksimal. Kadang anak-anak merasa jenuh. Ketika anak-anak jenuh, maka orang tua mengambil peran atau ibu, terutama ibu bisa mengambil peran karena selama ini yang mendampingi anak-anak belajar di rumah kebanyakan kaum perempuan. Jadikan aktivitas yang di rumah menjadi aktivitas yang menyenangkan. Di awal-awal pandemi kita merasakan betul bagaimana anak-anak mengalami perubahan yang signifikan. Yang tadinya belajar di sekolah kita tidak pernah tahu bagaimana belanja atau jajannya, tapi ketika sudah pandemi di awal-awal kita merasakan ternyata anak-anak suka ngemil, sedikit-sedikit minta makan. Mungkin hal-hal semacam itu akhirnya menggugah kita untuk melakukan inovasi-inovasi dalam membuat menu-menu masakan. Jadi ibu yang berada di rumah maupun perempuan yang ada di rumah ini bisa mengambil peran untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah. Ya meskipun sebetulnya ibu juga bingung gitu ya. Ibu itu juga bingung menghadapi hal baru. 24 jam dengan anak-anak di rumah. Padahal ini sudah menjadi fitrah kita sebagai ibu, sebagai perempuan untuk mendidik, menjaga anak-anak kita. Tapi karena kita sudah terbiasa mendapat pertolongan dari lembaga sekolah dalam mendidik dan mengasuh anak-anak, ini menjadi sesuatu yang mengejutkan. Kadang ibu juga menemukan titik jenuh. Wes lek ngene iki anake sekolah ae gitu ya. Nah, itulah kita sama-sama merasakan titik jenuh yang tidak pernah kita bayangkan dan kita rasakan sebelumnya. Akhirnya kerja tim antara orang tua dan anak-anak ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam rumah. Kemudian peran signifikan yang kedua yaitu kita sebagai ibu maupun perempuan bisa menjadi konsultan. Mungkin bukan konsultan, tapi melakukan penguatan mental maupun psikis, baik terhadap anggota keluarga, lingkup kecil kita ini ataupun lingkup yang lebih besar yaitu tetangga dan saudara-saudara yang lainnya. Jadi kita bisa mengambil peran dalam penguatan psikis maupun mental. Saya yakin tidak sedikit sesama perempuan, kita sesama perempuan baik itu saudara maupun tetangga yang mengalami perubahan mental maupun psikis yang luar biasa. Terutama bagi mereka-mereka yang merasakan dampak ekonomi. Nah, kita sebagai tetangga maupun saudara bisa mengambil peran itu, melakukan penguatan
psikis maupun mental. Dengan apa? Ya memberikan motivasi bahwa kesusahan atau kesulitan yang mereka hadapi tidak dirasakan sendiri. Hampir di seluruh masyarakat Indonesia merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Jadi kita bersama-sama saling menguatkan. Jadi contohnya ketika disambati gitu ya, biasanya kalau orang Jawa bilangnya disambati saudaranya, disambati tetangganya tentang efek atau dampak negatif yang mereka rasakan dari pandemi COVID ini. Kita sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan mampu menjadi penampung, tempat curhat, minimal mau mendengarkan apa yang mereka rasakan. Itu peran kita yang kedua. Kemudian kita bisa mengambil peran yang ketiga, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan solidaritas. Contohnya menggalang dana. Menggalang dana ketika melihat tetangga maupun saudara kita yang betul-betul merasakan dampak ekonomi dari pandemi COVID ini. Kita galang di setiap komunitas kita saling membantu meskipun hanya sedikit. Menggalang dana untuk memberikan bantuan maupun support kepada mereka yang betul-betul merasakan dampak dari pandemi COVID ini. Kemudian peran yang terakhir yaitu kita sebagai ibu maupun perempuan di dalam keluarga senantiasa mengajak keluarga kita, anak-anak maupun suami, bahkan tetangga untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lain selain itu. Ketika semua ikhtiar sudah dilakukan, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain mendekatkan diri kepada Allah. Memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah yang dilakukan bersama dengan anak-anak. Ketika dulu anak-anak masih sekolah, sholat zuhur di sekolah. Tapi ketika sudah pandemi seperti ini, alangkah senangnya kita bisa sering berjamaah bersama dengan anak-anak. Itulah 4 hal, minimal 4 hal itulah yang bisa kita lakukan. Peran kita sebagai perempuan maupun anggota Dharma Wanita Persatuan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.